猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Sosok Xiaoyan segera membalas, dan setelah beberapa waktu pemulihan, jejak Shijun di alis Xiaoyan juga mendapatkan kembali cahayanya. Pada saat ini, avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa dan Xiaoyan bergabung menjadi satu dalam sekejap. Menghadapi avatar dewa asli yang bersiul, Xiaoyan tidak ragu sama sekali dan segera mengeluarkan penguasa berat Xuan, dan jiwa jahat mengalir ke penguasa berat Xuan itu. Satu kakinya menabrak avatar dewa asli yang datang menjarah. Terlihat avatar dewa asli mengayunkan tinjunya. Xiaoyan secara alami sangat akrab dengan pukulan ini. Dia bahkan lebih memahami bahwa di bawah kepalan yang tampaknya tenang ini ada kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Tinju itu bertabrakan dengan penguasa berat Xuan, dan udara hitam dari jiwa jahat menyelimuti avatar dewa asli. Tentu saja Xiaoyan tidak mengalami kecelakaan. Tinju ini langsung menghantam penguasa berat Xuan. Sosoknya kehilangan keseimbangan di bawah kekuatan yang kuat, dan Xiaoyan memegang penguasa berat Xuan yang bilahnya hancur dengan kedua tangannya. Xiaoyan mendesis dingin dengan senyum masam di wajahnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah perasaan jika bertarung melawan avatar dari dewa asli. Dan itu seperti batu yang sangat keras dengan kekuatan yang menakutkan. Sepertinya pada akhirnya kamu telah berhasil. Tetapi jika aku bisa merebut tubuh sekali, secara alami aku bisa merebut tubuhnya untuk kedua kalinya. Mata Xiaoyan langsung membeku. Dia melihat avatar dewa asli dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Xiaoyan mengerti bahwa saat ini tidak mudah untuk mendapatkan kembali avatar dewa asli. Adapun saat ini avatar dewa asli masih tergantung di udara. Segel bintang berkedip di tengah alisnya saat ini, dan kemudian terlihat tergantung di antara alis dewa asli bintang 5. Kekuatan bintang diserap olehnya dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, segel bintang kedua muncul di antara alisnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan merasa sangat terkejut bahwa yang terakhir memungkinkan avatar dewa asli menerobos ke dewa asli bintang kedua dalam waktu sesingkat itu. Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu lagi. Itu benar, yang aku inginkan adalah avatar dewa asli ini. Menempatkan tubuh ini di tanganmu bukanlah hal yang gegabah. Dewa asli bintang 5 akhirnya berkata, lupakan saja. Awalnya aku ingin mencabik-cabikmu, tapi melihat seberapa baik kamu menjaga tubuh dewa asli ini, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Pada saat yang sama, dewa asli bintang 5 bahkan secara langsung menyerahkan kekuatan bintangnya. Tapi jiwa Cimi tampak sedikit ketakutan. Kamu mau pergi? Tidak mudah jika ingin pergi. Xiaoyan juga berkata dengan suara yang dalam, dan dia duduk bersila. Tetapi pada saat ini, avatar dari dewa asli yang baru saja melangkah maju tiba-tiba membeku, dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi perjuangan, dan keinginan Xiaoyan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kamu sudah siap, dan aku juga. Suara Xiaoyan keluar. Dia menyembunyikan kekuatannya untuk merebut tubuh di avatar dewa asli. Karena setelah memasuki tempat ini, semuanya tampak terlalu mulus, yang sudah membuat Xiaoyan merasa ada yang aneh. Termasuk penampilan Jiu Ying. Meskipun dia ditakuti oleh kelinci awan es, Xiaoyan masih merasa ada yang tidak beres. Jadi Xiaoyan kurang lebih berhati-hati dalam segala hal. Adapun avatar dewa asli, itu adalah jiwa Xiaoyan sendiri yang ada di dalamnya. Tetapi ketika koneksinya terputus, Xiaoyan sengaja mundur. Jadi dia ingin melihat
apa niat sebenarnya dari jiwa Cimi ini. Untuk hari ini, aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Jadi, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghalanginya. Jiwa Cimi telah sepenuhnya mengambil avatar dewa asli. Dan Xiaoyan benar-benar kehilangan kendali atas avatar dewa asli. Suara jiwa Cimi jatuh dan cetakan tangannya berubah dengan cepat. Sebuah celah muncul di kehampaan di depannya dan ada kompas emas di celah itu. Jiwa Cimi tidak mengatakan sepatah kata pun lagi dan bahkan tidak peduli dengan kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh, karena dia tahu bahwa selama ia pergi dari sini dan menjaga jarak yang cukup jauh dari tubuh asli Xiaoyan, kekuatan untuk merebut tubuh secara alami akan menghilang. Sialan, kemarahan yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajah langka Xiaoyan dan dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, mencoba mencegah jiwa Cimi pergi dengan avatar dewa asli. Namun seperti yang dikatakan jiwa Cimi, ia telah menghitung ini dan telah membuat semua persiapan sebelumnya. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghentikannya. Bahkan saat ini sudah terlambat untuk menggunakan labu dewa bermata 9. Yang ditembus oleh jiwa Cimi adalah celah kehampaan yang setara dengan lubang cacing kecil yang tidak stabil dan akan langsung diteleportasi kemana saja, jauh ataupun dekat. Ketika Xiaoyan tersapu, jiwa Cimi sudah mengendalikan avatar dari dewa asli. Dia melangkah ke celah ketiadaan, menginjak kompas emas dan berbalik perlahan, menatap Xiaoyan yang bergegas ke arahnya. Sudut-sudut dari mulutnya naik sedikit. Kamu dapat memiliki bakat klan Cimiku untuk merebut tubuh, tetapi akal dari klan Cimi adalah sesuatu yang tidak dapat kamu miliki. Kebencian di antara kita belum berakhir, dan aku akan datang menemukanmu lagi. Di saat itu, kamu akan menjadi milikku dan saatnya mati. Avatar dewa asli berbicara perlahan, tapi dia bukan lagi milik Xiaoyan, melainkan milik jiwa Cimi lagi. Xiaoyan telah melakukan tindakan pencegahan yang mungkin akan terjadi, namun tanpa diduga jiwa Cimi masih menemukan celah untuk melancarkan tujuannya saat Xiaoyan dalam pertempuran sengit dengan kaisar klan pemakan jiwa. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan dia ingin bergegas ke celah kosong itu, tapi jelas saat ini sudah terlambat. Dengan sudut mulut avatar dewa asli yang sedikit terangkat, celah kosong menghilang tiba-tiba saat Xiaoyan mendekat. Sosok Xiaoyan tertahan dalam kehampaan, wajahnya suram. Dia berpikir telah menambah avatarnya setelah mendapatkan avatar kaisar klan pemakan jiwa kali ini. Tetapi tanpa diduga, saat ini dia kehilangan avatar dewa aslinya. Ini membuat Xiaoyan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan dan bahkan menderita kerugian besar. Meskipun avatar kaisar klan pemakan jiwa bisa menutupi kelemahannya dalam serangan jiwa, namun itu hanyalah lapisan gula pada kue untuk pertempuran. Batas atas dari pertempuran avatar dewa asli jauh lebih tinggi daripada avatar yang memakan jiwa. Sial. Xiaoyan mengutuk dalam hati lagi dan lagi. Dengan kaburnya jiwa Cimi, sepertinya akan sulit untuk menemukannya. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk melakukan apapun sekarang. Meskipun alam Suanyin tidak seluas dunia Sensi, jiwa Cimi ini sangat licik, dan jika tanpa jejak akan sulit untuk melacak lokasi yang tepat. Dan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaoyan dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Dia baru saja menembus ke tahap selanjutnya dari Dewa Petarung Bintang 7 dan telah memiliki 60 juta sumber ki latar belakang.
masih ada celah 20 juta ke puncak Dewa Petarung Bintang 7. Setelah kehilangan avatar dewa asli, kekuatan tempur Xiaoyan pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika ada avatar kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang itu. Meskipun avatar kaisar klan pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa, namun Xiaoyan tidak mengerti cara untuk menguasainya dengan terampil. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapi kaisar abadi saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan terus berpikir, celah dalam kehampaan. Apakah ada kemungkinan bahkan celah dalam kehampaan ini dibuat olehnya untuk menipuku? Mata Xiaoyan langsung membeku mengingat gaya perilaku jiwa Jimmy. Seolah-olah spekulasi semacam ini sangat memungkinkan. Xiaoyan melihat sekeliling dan kekuatan jiwa yang kuat dari alam segera menyebar. Mengikuti aura yang ditinggalkan oleh avatar dewa asli, Xiaoyan memang menemukan beberapa jejak. Seperti yang Xiaoyan duga, jiwa Jimmy tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk merobek kehampaan. Tetapi itu hanya menggunakan semacam tipuan. Tujuannya adalah untuk membuat Xiaoyan percaya bahwa dia sudah pergi ke tempat yang tidak mungkin bisa ditemukan oleh Xiaoyan. Nafasnya memang sudah hilang, tapi dari retakan ini tidak terlihat seperti retakan kehampaan. Itu hanya seperti retakan ruang sederhana. Jika demikian, maka kemungkinan besar masih di dalam jurang kutub. Mata Xiaoyan berkilat. Dia tidak bisa kehilangan avatar dewa aslinya dengan begitu mudah. Jiwa alam masih menemukan beberapa petunjuk, tapi itu hanya tebakan Xiaoyan. Di jurang kutub ini tidak mudah menemukan seseorang tanpa mengetahui lokasi tepatnya. Tapi Xiaoyan segera memikirkan sesuatu dan melihat ke arah lautan hitam di bawah. Aku tidak tahu apakah ada harapan untuk meminta bantuannya. Xiaoyan tersenyum kecut. Orang yang paling akrab dengan tempat ini mungkin adalah Jiu Ying yang telah tinggal di jurang kutub selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Jika Jiu Ying bisa memindahkan gunung dan jiwa Jimmy masih berada di jurang kutub, maka mungkin masih ada secercah harapan. Tetapi jika Xiaoyan ingin meminta bantuan Jiu Ying, sepertinya itu bukan tugas yang mudah. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini. Avatar dewa asli juga sangat penting bagi Xiaoyan. Secara alami, Xiaoyan tidak akan memilih untuk menyerah jika ada secercah harapan. Mata Xiaoyan langsung membeku dan sosoknya bergerak bergegas menuju dasar laut. Di bawah permukaan laut yang bergolak, ada kedalaman dan kesunyian yang mematikan. Di dalam air laut, sosok Xiaoyan berubah menjadi garis putih dan dia menyapu ke arah dasar laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia masuk lebih dalam, air laut di sini sedingin es. Tanpa energi yang kuat dan dukungan dari darah avatar dewa asli, Xiaoyan segera merasakan celah besar di sini. Avatar dewa asli selama ini telah memberikan rasa aman padanya, dan Xiaoyan memutuskan menemukan avatar dewa asli bagaimanapun caranya. Pada saat berikutnya, di mana sosok Jiu Ying ini? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Sosok Xiaoyan tergantung di bawah dasar laut yang dalam. Tatapannya sedikit terkonsentrasi dan dia mengeluarkan teriakan bercampur dengan kekuatan jiwa yang menyebar di laut yang dalam. Mengikuti suara Xiaoyan, dasar laut masih tenang dan tidak ada terdengar tanggapan dari Jiu Ying. Xiaoyan juga tidak dapat menemukan lokasi persis Jiu Ying saat ini.
Jiu Ying, kamu di mana? Riak Xiaoyan ketika dia tidak mendapatkan jawaban dari Jiu Ying. Dia tahu bahwa Jiu Ying pasti akan mendengar panggilannya, tetapi Jiu Ying memilih untuk mengabaikannya. Aku memanggilmu atas nama yang mulia. Jiu Ying, kamu di mana? Suara Xiaoyan bercampur dengan kekuatan jiwa dan amarahnya, dan suaranya menyebar di lautan yang dalam. Saat suara Xiaoyan keluar, air laut yang awalnya tenang di sekitarnya akhirnya terdengar suara menggelegak. Pada saat berikutnya, monster laut dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Xiaoyan, kemudian mengelilingi Xiaoyan. Kamu mengatakan bahwa yang mulia telah mati. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi yang mulia, kamu bukan lagi yang mulia. Jika kamu tidak sopan, aku tidak keberatan melenyapkanmu. Pada saat yang sama, dalam kegelapan, sosoknya yang besar muncul dengan 9 kepala piton raksasa di depan Xiaoyan dengan mulut penuh gigi tajam, tapi itu terdengar seperti suara anak kecil. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。